e-channel. Sampurasun Persib, Rampes juara kembali menyapa bobotoh dimanapun berada. Persib turun peringkat, turun satu tangga ke posisi 4 dengan perolehan 13 poin di klasemen sementara. Bali United menyiap Persib posisi ketiga klasemen sementara dengan perolehan 14 poin. Persib belum bisa membawa pulang poin penuh kemenangan dari Stadion Gelora Bangkalan yang menjadi saksi sejarah Persib meraih gelar juara di sana. Belum lagi Persib terancam tersisih dari peringkat 4 besar karena isu sanksi yang santer diberitakan salah satunya adalah sanksi pengurangan poin. Nah bobotoh, itu info terupdate ketika Persib kemarin melawan Madura United. Kita menyayangkan kita tidak bisa mendapatkan 3 poin, tapi kita apresiasi bahwa 1 poin bisa diambil dari Bangkalan Madura. Tapi hari ini Ebit Pit tidak sendiri. Sebelah kanan saya sudah ada Kang Adit. Luar biasa. Apa kabar Kang Adit? Salam dulu. Ini Kang Adit ini bobotoh dari ligalaga.id. Ini beliau membahas tentang persepak bolaan juga tentunya ya. Betul. Pemain dan lain-lain. Nah, ini tadi kita nggak ngebahas tentang hasil Madura Persib ya kemarin. Kita dapat 1 poin juga udah alhamdulillah. Tapi ini yang paling penting adalah Kang Adit. Sebelum kita ngebahas, saya ingin Kang Adit Sampurasun Persib, Rampes juara. Sampurasun Persib, Rampes juara. Gitu. Biar semangat ya Bu. Iya, ini rada deg-degan. Asli deg-degan banget. Santai, kita acaranya santai. Yang penting membuat bobotoh senang gitu. Nah, mengenai garis bawah yang paling penting adalah mengenai sanksi pengurangan poin yang kemarin santer diberitakan oleh media dan semuanya telah mengetahui. Ini kita mau membahas dari kacamata Kang Adit. Ini mengurangi poin terhadap satu tim ini apakah lazim terjadi di Indonesia? Kalau di Indonesia mah mungkin lazim sih. Lazim ya. Tapi kan sebenarnya kalau aturan teh adalah kumpulan yang sudah dari nilai-nilai yang sudah ditetapkan bersama lah gitu ya. Iya. Jadi si Persib itu kan masuk ke liga teh harus mengikuti aturan meureun ya. Sudah ada rules of the game ya. Rules of the game-nya gitu. Jadi apakah misalkan nanti ada pengurangan poin, itu kan pasti sudah sesuai dengan aturan itu, udah ada sidang-sidangnya gitu ya. Jadi ya bobotoh juga mungkin harus rela mungkin Harus ya. Karena rela ini kan ketika konsekuensi. misalkan Persib pengurangan poin. Pengurangan poin. Walaupun saya kira nggak akan ada yang rela. Iya sih, tapi karena kan kebayang ya kayak di Premier League aja, Everton itu kan dikurangi 2 poin. Everton. Bukan karena supporternya rusuh Kang, tapi karena dia over spending, over budget. Wow. Gara-gara terlalu banyak ngeluarin uang. Terlalu gitu, banyak mengeluarkan uang aja langsung bisa kena sanksi pengurangan poin. Karena itu melanggar aturan yang sudah dibuat. Melanggar aturan yang sudah disepakati bersama. Jadi ya. Nah, saya jadi penasaran nih Kang Adit, kan saya juga memang mencari informasi tentang sepak bola tidak seperti Kang Adit lah lebih mendalam. Saya hanya kulit-kulitnya aja. Sebenarnya faktor yang bisa tim itu dikurangi poin seperti tadi. Betul. Ada budget yang terlalu berlebih. Terus itu hal-hal apa aja sih yang akhirnya bisa si tim itu bisa dikurangi poin? Kalau di Eropa yang paling besar sekarang itu soal budget Kang. Jadi Soal ada budget, aturan ya? namanya kan financial fair play. Financial fair play. Di mana klub itu dibatasi untuk jangan rugi gitu. Jangan ruginya pun gede, jangan rugi lebih dari 700 miliar rupiah per musim. 700 miliar Nggak boleh rugi rupiah. gitu. Padahal kan yang merugi teh klubnya ya. Klubnya ya. Tidak ada yang dirugikan dari Bukan penyelenggara ya. bukan penonton Iya, gitu. bukan penonton. Tapi nggak boleh karena kalau di Eropa itu sudah menganut sistem sustainability gitu. Oh, Jadi jangan sampai iya, kayak iya. kalau Kang Ebit pasti pernah dengar nama klubnya Anzi Anzi. Macakala dari Rusia. Rusia benar-benar. Merekrut Eto'o sekarang kan bangkrut. Oh. Banyak klub-klub kayak Iya, gitu dan di Eropa tuh jangan sampai. Oke, jangan sampai ketika satu tim ingin mengambil pemain yang memang bintang, Betul. tapi budgetnya over, akhirnya bisa berimbas ke berikutnya ya. Ke depan. Bisa sih beli pemain bintang, tapi 5 tahun ke depan bangkrut karena punya utang harus. Itu juga oke. Nah kalau di Indonesia, si Persib ini kira-kira kalau menurut Kang Adit, apakah nanti punya kemungkinan besar dapat kekurangan poin kejadian kemarin atau tidak? Sebenarnya kan kalau hukum itu agar menemukan hal yang adil ya Kang. Iya. Kalau misalkan kita lihat punten gitu ya, Arema, apa yang dilakukan PSSI terhadap Arema setelah kasus Kanjuruhan Iya. itu kan kalau sekarang Persib dikasih pengurangan poin,
harusnya tidak adil gitu. harusnya Mungkin ya harusnya ini mah yang kemarin-kemarin itu juga harusnya ada seperti itu atau degradasi iya, apa iya. gimana. Oke, nah itu dia Bobotoh ya. Jadi ini pencerahan buat kita juga. Mudah-mudahan sih, karena saya yakin Bobotoh pemain manajemen ketika mendapatkan sanksi pengurangan poin itu pasti nggak akan Pasti dia akan ikhlas. Kita lihat aja ke depannya. Mudah-mudahan terima kasih Kang Adit atas insight dari Kang Adit, dan ternyata memang di luar negeri juga sudah lumrah kalau ada pengurangan poin dengan hal-hal yang memang melanggar sebuah rule of the game. Nah, kita berdoa saja di Indonesia Bobotoh, khususnya Persib Bandung ini tidak mendapatkan sanksi pengurangan poin. 4 gol dari Tyron Del Pino. Lawan Madura United kemarin, Persib mampu menyerahkan 2 gol di gawang Laskar Savekerap. Ini jadi gol keempat bagi Tyron Del Pino selama berada di Persib di musim ini. Berawal dari asis cantik Ciro Alves, Tyron mampu memberikan gol bagi Persib dan Bobotoh. Tyron bisa saja menjadi mesin gol baru bagi Persib setelah DDS. Berikut statistik dari Tyron Del Pino. Di Liga 1, Tyron tercatat 6 kali main dalam pertandingan, cetak 4 gol dan memberikan 2 kali assist. Mendapat 1 kartu kuning dengan total bermain selama 497 menit. Sedangkan di AFC Cup, Tyron tercatat 1 kali main dengan total menit bermain selama 26 menit. Tyron ini awalnya dihujat oleh para Bobotoh karena belum mampu memberikan permainan yang enakeun, tapi kayaknya hari ini Tyron bisa membuktikan dan OTW dipuja para Bobotoh dengan gol yang diberikannya sudah ciamik. Ini Bobotoh, kalau kita melihat tentang hujatan, dalam tanda kutip, hujatan atau nyinyiran dari para supporter terhadap pemain sepak bola, dan ini terjadi di semua liga ya, tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Kebetulan ini Kang Adit masih ada di sini. Saya ingin ngebahas tentang fenomena ini Kang Adit. Hujatan kepada para pemain, dan akhirnya pemain itu di awalnya dihujat karena belum bisa memberikan permainan yang terbaik, tapi akhirnya menjadi pahlawan bagi para supporter. Di Persib Bandung terjadi. Nah, kalau di luar negeri, kira-kira Kang Adit bisa memberikan contoh siapa nih yang dihujat tapi akhirnya bisa memberikan, atau dihujat dan sampai akhirnya dia pergi dari klub, atau ada yang dihujat tapi akhirnya dia bisa menjadi hero. Mungkin kalau buat fan Manchester United gak asing sama Michael Carrick. Bentar, fans Manchester United, salam 3-0. Sorry ya, sorry kami sebagai Mancunian ya. Salam 3-0. Ini kalau ngomongin, udah kita nggak bahas Man U, nggak bahas Man U, tapi ngambil contoh lah. Ambil contoh aja. Maguire. Oke, jangan dilanjutin lagi. Jadi kan Michael Carrick ini tuh Michael Carrick ya, dibeli dari Tottenham yang ngalahin MU. Oh iya, jangan diperjelas dong. Itu kan waktu main tuh kan kayak ini teh pemain ngapain gitu. Nah, benar yang menjadi pertanyaan gitu nggak jelas gitu. Tapi setelah ada yang analisis gitu, mulai diketahui, oh Michael Carrick tuh penting, nggak ada dia tim bisa goyah. Terus kalau di Barcelona ada Sergio Busquets kan. Sergio Busquets. Ya, Sergio Busquets tuh beban banget. Di depannya tuh ada Xavi, ada Iniesta. Ada Xavi, Iniesta. Orang-orang nanya, nah sih si Busquets ini main tidak sebagus Xavi, Iniesta. Karena ternyata Busquets ini melakukan pekerjaan kotor gitu. Tukang tackle, penghambat pekerjaan lawan gitu. Betul. Jadinya teh nggak kelihatan lah gitu. Tapi perannya besar. Perannya tidak, jadi gini, supporter itu tidak tahu peran yang dimainkan oleh pemain, tapi si pelatih itu tahu yang diinstruksikan. Jadi kita tuh harus apa ya? Jadi tidak hanya bisa melihat satu sisi aja ya. Jadi harus benar-benar, oh, bentar dulu nih, ini tuh emang taktik dari pelatih. Apakah memang dia diberikan tugas-tugas yang tidak bisa memenuhi rasa keinginan Bobotoh, tapi bisa, atau supporter, tapi bisa memenuhi keinginan strategi dari pelatihnya gitu ya. Oke, ada lagi mungkin kan? Contoh lagi? Bobotoh pasti ingat kan? Kim Jeffrey Kurniawan, bener. Tapi dia ini salut. Halo Kim Jeffrey, dimanapun Anda berada, kalau sedang menonton acara ini, Kim Jeffrey dan keluarganya, saya ucapkan terima kasih karena mental Anda bisa membuat Anda bangkit dan memberikan yang terbaik buat Persib. Salut.
for you dan keluarga Anda, istri Anda dan semuanya. I love you, Kim Jeffrey Kurniawan. I love you too, Oke. Jadi kan waktu 2015 itu kan dibawa sama Dejan kan. Ya. Kita sampai ke final Piala Bayangkara kalau nggak Benar. salah. Dan pas kalah, Kim Jeffrey itu nangis kan. Terus sungguhan. Iya. Saya dari sana kan nonton. Ada fotonya. Terus kedengeran gitu, menyesal gitu. Terus kan ya Bobotoh menghujat lah gitu ya. Di Karena tempat tidak pelatihan. memenuhi rasa keinginan Bobotoh ya. Karena mungkin untuk menggantikan peran seorang Haryono gitu Betul. terlalu lulus gitu. Betul. Asep teuing gitu Kim Jadi Jeffrey teh. terpaku dengan Haryono yang pengangkut air, Iya. kalau pengangkut apa? Gelandang pengangkut air. Kalau Kim Jeffrey kan gelandang pengangkut santai gitu. Santai. Permainan kan beda memang. Beda. Cuman ya itu balik lagi bahwa kita si supporter ini kan ingin apa ya, rasa keinginan memenuhi keinginan supporter itu kan lebih tinggi daripada melihat bahwa pemain ini beda dengan 2015 lanjutnya. Dan setelah dihujat-hujat ya mungkin dia latihan gitu kan, dan puncaknya itu kan 5 Maret 2017 5 Maret 2017. atau Kang Ebit ingat itu semifinal Piala Presiden Betul, di dia Jalan yang penalti Karupat itu ya. ya, kita melawan Kusamanyo Borneo FC. Betul. Dia gagal penalti, alih dihujat itu kita Terus kasih diberikan tepuk tangan support. karena Dia telah memberikan yang terbaik. berjuang. Wah, itu. Jadi kalau Bobotoh nih, ini memang pelajaran bagi saya juga, karena memang saya juga termasuk orang yang kadang rada kritis ya terhadap pemain. Kalau pemain terlihat hoream, itu Iya. langsung ngetik, aduh Anda hoream sekali permainannya kali ini. Tapi tidak ada rasa ingin ingin membuat pemain itu menjadi patah arang dan akhirnya down mental, nggak. Walaupun memang kadang ketika saya pikirkan lagi, aduh terlalu keras ini. Karena kan sama namanya juga pemain dan supporter itu adalah manusia yang punya rasa ya. Ketika sedang capek, ketika sedang apa, ketika menerima itu tergantung penerimaan. Dan ini pelajaran bagi kita semua bahwa kita mengkritik pemain sepak bola yang kita dukung itu memang adalah sebuah ekspresi ya. Tapi yang jelas kita juga harus menunggu dulu nih, jangan sampai apa yang kita ekspresikan itu terlalu cepat dari apa yang kita dapat informasinya. Karena bisa jadi informasinya belum nyampe ke kita, terus kita udah duluan ngetik. Jadi jangan sampai pikiran itu lebih cepat, pikiran itu lebih lambat daripada ketika. Itu ya. Semangat ya Kang Adit. Semangat. Jadi gitu Bobotoh ya, hujat-menghujat memang tidak terjadi di Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Tapi bayangkan kalau tim sekelas luar negeri yang supporternya seluruh dunia mendapat hujatannya seluruh dunia. Tapi yang jelas mudah-mudahan kita Bobotoh supporter ini bisa lebih kedepannya bisa lebih dewasa untuk memberikan masukan-masukan, karena memang masukan penting ya, siapa tahu kan itu bisa menjadi sebuah amunisi juga. Tapi juga kita jangan sampai apa yang kita sampaikan itu terlalu keras atau terlalu berbahaya bagi pemain dan bagi kita juga. Ya, jangan sampai jadi delik aduan dan Jangan sampai menyerang personal lah. Betul, menyerang personal. Kita profesional aja lah. Banyak pelajaran dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan bagi kita semua. Debut gol Adam Alis. Adam Alis akhirnya debut gol perdananya di Persib. Pemain yang adem ayem dari awal kedatangannya akhirnya bisa selebrasi di kandang lawan. Lagi-lagi asis dari Ciro Alves, Adam Alis mampu mengkonversikannya menjadi sebuah gol yang melesat lewat kaki kanannya. Dalam 1 menit saja Persib mampu merobek Jala Madura. Namun, Adam mengaku gol perdananya kurang sempurna lantaran tidak membawa Persib keluar sebagai pemenang di pertandingan tersebut. Ini Adam Alis memang dari awal adem ayem, terus bisa mencetak gol, tapi dia tetap aja adem bahwa tidak bisa membawa Persib menjadi sebagai pemenang di pertandingan tersebut. Kang Adit, ini Adam Alis datang ke Persib itu adem ayem. Tidak ada yang menyangka bahwa Adam Alis itu akhirnya bisa berlabuh di Persib, karena yang dirumorkan yang pemain-pemain lain. Kang Adit dulu dapat informasi nggak tentang ini? Wah, saya dapat informasi kalau nggak salah itu karena diperbolehkan oleh istrinya. Oh, Mbak Inul. Mbak Inul. Mbak Inul dan Oh itu beda. Beda, bukan beda. Adam itu ini tuh. Itu Adam Suseno itu. Enggak kan? Adam Alis. Ternyata ngadit Oroy Ogenya. Oke, memang informasi Adam Alis ini memang mengejutkan semua. Ujuk-ujuk ada di Persib dengan status pemain pinjaman. Nah, ini mengenai status pemain pinjaman, Kang Adit.
Ada informasi yang bisa disampaikan kepada Bobotoh? Ini tuh sebenarnya bisa jadi ada 3 poin, Kang. 3 poin, oke. Jadi pemain pinjaman di Italia itu biasanya Italia ya. Italia karena faktor finansial. Faktor Ya, finansial. bisa jadi karena dari gaji. Jadi kayak misalkan dia meminjamkan pemain ke klub di luar Italia misalkan agar gajinya semua dibayar sama si klub itu. Oh, sama si klub yang akhirnya menampung dia untuk Yang menampung dia. Dan sekarang itu biasanya pemain pinjaman sudah ada opsi pembelian. Jadi Oh, loan ya, loan ya, ya. to buy gitu. loan. Jadi setelah Pinjam, tapi akhirnya beli. betul. Jadi dicobain dulu gitu, Ya. baru dipermanenkan. Oh, ya, biasanya ya. di Italia, Di Italia. kayak gitu. Terus ada di Inggris, kalau di Inggris itu dia umumnya itu masalah ke teknis aja sebetulnya. Teknis ya. Kayak misalkan MU, MU lagi. Aduh, MU lagi. 3-0. MU waktu musim lalu dia meminjam Sofyan Amrabat sama Sergio Reguilon. Reguilon karena back kirinya kan habis tuh, Iya, Luke benar. Shaw sama si Malaysia tuh cedera ya. Musim sebelumnya lagi dia minjem Wout Weghorst sama juga Sabitzer kalau nggak salah. Sabitzer, benar. Sama itu juga karena masalah teknis. Dan satu lagi karena untuk mengembangkan pemain muda kan itu ada di Chelsea. Ya, 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 Jadi ya. Chelsea itu jumlah pemain mudanya tuh banyak pisan. Banyak pisan. Sampai dipinjem-pinjemin semua. Dan Tapi termasuk tapi kalau untuk masuk skuad skuad Chelsea utama kan mungkin belum memungkinkan ya. Belum memungkinkan. Cuman untuk supaya dia tetap terjaga kebugaran, teknik dan lain-lain akhirnya pinjam. dipinjemin karena kan Chelsea punya finansial yang besar juga gitu. Jadi dipinjemin tetap dibayar sama Chelsea biasanya. Wow. Dan salah satu contoh pemain yang pernah main di Chelsea Academy itu kayak Mohamed Salah. Itu kan kalau di Chelsea ya, benar. Lukaku sebelum ke Lukaku, MU itu kan sebelum jago ya. MU lagi. Dan juga sampai Kevin De Bruyne kan. Dia itu bagus banget kan sekarang Benar, di City bagus gitu. pisan. Padahal sebelumnya tuh di Chelsea lah gitu. Jadi ada ya 3 faktor itulah mungkin ya, finansial, teknis dan juga untuk pengembangan pemain muda. Itu kalau luar negeri ya, kita ambil sampel luar negeri. Ini kenapa perbandingannya luar negeri supaya kita juga bisa bisa membandingkan bahwa ternyata di luar negeri pun hampir sama regiimnya, ada pemain pinjaman, ada tadi kita ngebahas tentang sanksi dan lain-lain. Tapi yang jelas nih kalau misalkan di Indonesia itu kalau status pemain pinjaman itu apakah seperti di luar negeri juga yang bayar gajinya adalah klub yang meminjam? Itu ada informasinya nggak? Nah, justru di Indonesia itu kan hitungannya agak jarang ya kan Iya, peminjaman agak jarang, pemain. benar. Karena kalau misalkan mau mendatangkan pemain ditangin aja secara permanen Betul, biasanya mah kontrak gitu, gitu kontrak. langsung. Bahkan di Indonesia kalau misalkan kita merekrut pemain yang udah punya kontrak, biasanya kita tidak bayar transfer pemain. Benar, ada gitu. iya ada Tapi ada ngobrolnya kekeluargaan gitu. Oh, Ya gitulah iya, iya, mungkin ya kalau di Indonesia. Makanya peminjaman Adam Alis teh cukup mengejutkan sih. Betul, gitu kan. benar, Sesuatu hal yang baru gitu. Iya, walaupun memang sebelumnya Persib juga pernah melakukan ya, pemain Persib dipinjamkan ke beberapa klub ya. Iya, tapi Persibnya Persibnya gitu. yang meminjamkan. Nah, ini Persib minjam dari klub lain. Ini kalau saya sih melihatnya antara dua. Pertama, klub lama itu rada setengah hati mau menyelesaikan kontrak dengan pemain Iya. tersebut karena bisa jadi dalam waktu 2 bulan ke depan pemainnya jadi HD gitu. Iya. Jadi keren. Jadi kalau status pinjaman yang bisa yang namanya pinjam harus dibalikin ya. Tapi biasanya kalau pemain itu menjadi bagus ketika dipinjam yang minjamnya lebih galak daripada yang punya. Yang punya. Jadi mudah-mudahan Adam Alis bisa bagus di Persib dan bisa jadi milik Persib ya. Oke, nah ini satu lagi nih. Ketika melihat Adam Alis nih khususnya ya, yang pemain pinjaman. Adam Alis ini kan progresnya udah mulai kelihatan. Kemarin bisa ngegolin walaupun masih ada beberapa supporter yang menanyakan, ini Adam Alis badai kamana atau main terek kumaha. Kira-kira nih, kalau Adam Alis ke depannya menjadi pemain yang bisa memenuhi harapan manajemen, Boyan Hodak terutama pelatih dan para bobotoh, kira-kira bisa dipermanenkan nggak? Tentu kan ini pas peminjaman Adam Alis pasti ada peran pelatih ya Kang ya. Ada peran pelatih. Kayaknya mah, dan menurut pelatih ya Adam Alis ini udah cocok dengan gaya bermain dia. Ditambah lagi kita kan udah tahu kualitas Adam Alis waktu di U19. Betul, Dan U19. memang Emang ada bagus pisan. gitu. Mungkin ya harusnya tinggal dipoles aja sih. Iya, ya mudah-mudahan lah. Adam Alis, semangat Mas Adam ya. Semangat berbagi kepada pedagang. Semangat juga untuk memberikan terbaik buat Persib ya. Jangan lupa ya. Tetap semangat. Mudah-mudahan bisa menjadi pemain Persib permanen, bukan hanya pinjaman saja. Apa incaran Ciro Alves? Ciro Alves punya statistik seperti ini di awal musim. Total 7 kali bermain, menghasilkan 1 gol dan memberi 6 assist.
Di musim lalu, Ciro menyumbang 17 gol untuk Persib dengan total 12 assist dan 1 kartu kuning. Di awal musim ini, sekitar 70% Ciro bermain sangat tidak egois dan terkesan tidak memaksakan membuat gol sendiri. Terbukti dari 6 assist yang diberikan Ciro, dia terkesan teu kudu ku aing wae gol mah. Ku batur ge nu penting mah gol. Menjadi seorang asister yang juga digadang-gadang punya raktiran yang besar, 3 juta rupiah untuk 1 assist, ya cukup lumayan lah. Iya mungkin ya. Mungkin ini yang harus ditanyakan kepada Kang Adit. Apakah Ciro itu memang tidak mau ngegolkan teh supaya ditraktir 3 juta karena ngasis? Atau bagaimana? Tapi kita bahasnya jangan yang itulah. Kita bahas dengan ini mengenai pemain yang memang selalu memberikan assist. Itu kalau di luar negeri kan banyak juga ya. Nah, Kang Adit coba bahas sedikit. Nah sebenarnya kalau kita bahas dulu yang 3 juta Ya, kan? 3 juta. Sebenarnya kan biasanya di klausul pemain itu tuh kontrak tuh nggak cuma kayak gaji kan. Iya. Biasanya ada kayak jumlah pertandingan, jumlah gol, jumlah assist. Biasanya klub ngasih itu juga gitu. Oh, Jadi kayak ya. misalkan 1 gol itu dihargai misalkan 5 juta, assist itu 3 juta. Ya. Tapi itu mah kan ya finansial ya. Iya, kebijakan itu Kebijakan ya. yang lain lah ya. Kebijakan manajemennya Manajemennya klub ya. betul. Tapi apa yang dilakukan sama Ciro ini sebenarnya agak aneh juga kan. Karena kan dia striker, tapi kok dia malah ngasih assist gitu. Bener. Sementara striker itu kan pada akhirnya dilihat dari statistik gol. Betul. Nah ini pun yang sebenarnya banyak fans Arsenal mungkin yang aneh sama Mesut Ozil. Nah, benar. Mesut Ozil. Saya sih nggak ngefans ke Arsenalnya, tapi ke Mesut Ozilnya. Karena Mesut Ozil ini tuh dia tuh banyak melakukan assist cantik gitu. Bahkan bener. depan gawang kosong aja dia tuh masih ngoper. Betul. Kayak nah sih Ozil Itu kusorangan Iya. gitu. Wawalkeun we kusorangan, tapi dia selalu mengumpan pada Selalu teman-temannya. mengumpan. Dan ini juga yang bikin Cristiano Ronaldo tuh marah kan waktu di Madrid pas Ozil bener. pindah ke Arsenal. betul. Kenapa kamu menjual Ozil? Karena Ozil itu, padahal Ozil itu selalu memberi saya umpan-umpan bagus. Betul, umpan keren gitu. Umpan keren. Dan itu juga sih yang jadi hal yang aneh. Mungkin salah satunya ini dilakukan agar hubungan Ciro dengan BDS jadi lebih baik gitu kan. Oh, Karena kalau iya, di MU itu kan dulu ada ini kan. MU Andy lagi? Cole. Ya. Ada Andy Cole Andy sama Cole, bener. Teddy Sheringham. Yang Sheringham. Yang Gol mana sama Sheringham. kedua-duanya itu tidak berhubungan baik kan sebenarnya Betul. di tahun 97-98 itu. Dan di tahun 98-99 MU beli Dwight York. Akhirnya duet Cole dan York dan York edan itu banget ya bagus ya. gitu, dan bahkan memberikan gelar Champions League kedua buat Manchester United. Betul. Dan mereka hubungannya dekat sekali gitu. Gitu. Mungkin itu juga yang diincar Ciro. Kan baiklah teu urang tapi ku batur tapi nu ngumpana urang. Assist by Ciro, assist by Ciro, assist. Keun wae DDS ngagolkeun 30 ge, tapi 28 assist nanti urang. Hiji teh Beckham Putra. Mungkin gitu. Tapi siapapun akhirnya menggolkan untuk Persib, yang jelas mudah-mudahan ini bisa menambah poin Persib supaya bisa naik klasemen sementara. Apakah Ciro itu assist atau gol? Keun bae nu penting mah assist-na alus, golna ge aya. Ciro, obrigado. Peran besar Beckham Putra Nugraha saat lawan Madura United kemarin, 2 gol yang dihasilkan merupakan peran besar seorang Beckham Putra Nugraha. Gol pertama Del Pino diberikan assist dari Ciro yang sebelumnya ada peran umpan manis dari Beckham Putra kepada Ciro. Begitupun gol kedua oleh Adam Alis bermula dari umpan baik Beckham kepada Dimas Derajat, lanjut ke Tyron kepada Ciro dan difinishing baik oleh Adam Alis. Dalam pertandingan kemarin terjadi switch position yang dimana posisi Ciro dari sebelah kiri ditukar ke sebelah kanan dan akhirnya dapat memecah kebuntuan di menit 30. Persib mampu membuat 2 gol sekaligus dalam waktu 1 menit. Beckham seringkali menjadi kreator penyerangan bagi Persib. Pemain muda yang namanya tentu dinisbatkan kepada David Beckham ini menjadi sebagai andalan dari Persib. Nah, Kang Adit, ini kita akan ngebahas bukan David Beckham ya, Iya. tapi Beckham Putra Nugraha yang memang pergerakan dia ini dari Persib muda itu sudah terlihat. Gimana pergerakan Beckham ini, Kang Adit?
Sebelumnya sebenarnya saya tahu Beckham itu waktu pas tahu Gianzola kan. Jadi Gianzola kan udah di versi Iya benar, Gianzola. 17 dulu kan. Saya juga kenalnya kakaknya duluan. Bang. Iya, karena ternyata ini dia punya adik yang lebih jago. Akhirnya 2014 Beckham ini ikutan seleksi sebuah brand sepatu lah. Benar. Saya waktu itu jadi panitianya gitu. Dan pas ngeliat tuh memang, wah ini pemain jago banget. Dan setelah ditelusuri, oh dia tuh ikutan Danone ternyata. Ya, yang benar. di Piala Danone itu. Piala Danone, Dan betul. 8 besar. Jadi memang secara kualitas dribble, secara kualitas visinya bahkan yang kemarin di golnya Madura ya kan, itu tuh wah Keren itu, keren pisan keren banget gitu bener. Itu udah ekspektasinya tuh udah pemain Eropa itu. Iya betul kan. Bener. Kayak misalkan dulu kita ngeliat Abdul Aziz yang Aziz. dribblenya kan bagus. Ya. Ya nggak tahu ya sekarang gimana ya. Sekarang di ke mana? Pokoknya dimain di luar. Main di luar lah ya. Dan pas ngeliat Beckham tuh, wah ini tuh beneran hidden gem gitu. Dan Persib terus ngejagain. Cuma mungkin yang harus ditingkatkan itu kemampuan fisiknya mungkin ya kan ya. Karena kan Beckham sendiri bilang bahwa ada perbedaan loh dari latihan di timnas dengan di Persib. Ya. Di timnas dia diminta untuk memperkuat fisik, di Persib itu memperkuat tekniknya. Gitu. Ya, mungkin akan lebih baik kalau dua-duanya berjalan gitu. Terbaik nih David Beckham. David Beckham. Beckham. Ini ada juga nih kayaknya karena dinisbatkan nama terhadap David Beckham, akhirnya pergerakan dia terinspirasi oleh David Beckham. David Beckham kan keren ya, Nomor 7 nomor 7 juga. Dan fisik David Beckham juga kan tidak terlalu ini sebenarnya ya, lebih ke skill dan umpan-umpan Dan manja, ketampanan. tampanan. Jadi kalau ngebahas tentang nama nih Kang Adit, sedikit aja saya ingin tahu. Kan di Indonesia tuh banyak pemain sepak bola yang berkarir dan profesional dan amatir gitu. Banyak nama yang akhirnya mengambil nama dari pemain luar negeri. main luar negeri. Betul. Kayak David Beckham, Beckham, kayak betul. Beckham, kakaknya kan Zola. Gianzola. Terus ada pemain yang lain lagi di luar, ada siapa? Pemain timnas, ada Figo, ada siapa lagi? Itu sebenarnya sebuah apa tuh? Apa ya? Fenomena apa itu tuh? Meskipun pada akhirnya nama itu adalah sebuah doa ya kan. Iya. Tapi kan karena what is in the name, apalah arti sebuah nama. Apalah arti sebuah nama? Contohnya kan kalau pasti di era Kang Emil tahu Ya. David Simon. David Simon itu kan diberikan oleh bapaknya. Iya. Sementara Simon itu menurut sejarawan Inggris itu tuh diberikan untuk seorang pelaut. Simon. Jadi bapaknya tuh Simon. ingin David Simon ini menjadi pelaut malah jadi kiper. Jadi kiper. Harusnya menghalau ombak, menghalau bola. Kalau bola, bener. Kayak misalkan Muhammad Ferrari, Muhammad bukannya Ferrari, bener. balapan Bener. gitu, malah jadi Ferrari itu kan identiknya adalah dengan mobil dan balapan, tapi jadi ya mudah-mudahan kencang juga ya. kenceng Ferrari. juga kan, bener. Nah itu nanti siapa tahu nih yang nonton para bobotoh ada juga yang terinspirasi untuk menamai anaknya menjadi seorang pemain bola, dan siapa tahu seperti tadi Kang Adit bilang, nama adalah sebuah doa, bisa menjadi pemain sepak bola yang akhirnya bisa menjadikan klubnya juara atau menjadi timnas Indonesia yang mudah-mudahan bisa berlaga di Piala Dunia. Amin. Terbaik. Itu dia bobotoh part 1. Karena kita ada part 2-nya Kang Adi. Siap kan. Karena ini kita terbatas waktu, betul? Jadi nanti kita akan tayangkan di part keduanya. Ngobrol-ngobrolnya lebih seru. Dan pastinya bobotoh harus komentar di Instagram kalau hasil ini tampil di Instagram ya. Komentar sebanyak-banyaknya. Kira-kira bobotoh tahu informasi lebih lanjut apalagi tentang perbandingan antara yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri. Yang jelas, terima kasih kepada para bobotoh sudah menonton acara ini. Tentunya jangan lupa tonton acara Sampurasun Persib tiap hari Senin dan Kamis jam 19 waktu Indonesia bagian Persib. Sampurasun Persib, rampes juara. iChannel.